Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Amalia, NIM 20111000721. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat progresivisme dan peran pendidik dalam pandangan progresivisme. Nah, langsung saja ke pengertiannya. Secara bahasa, istilah progresivisme ini berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Progresivisme juga dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Progresivisme sering dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan, yang artinya progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Nah, dengan ini menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dan metode ilmiah yang untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan akan dapat berhasil manakala melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Nah, lalu bagaimana sih sejarah lahirnya progresivisme ini? Nah, jadi secara historis progresivisme ini telah muncul pada abad ke-19, akan tetapi perkembangannya ini secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, terutama di negara Amerika Serikat. Jadi awal mula lahirnya aliran progresivisme ini dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik itu hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Nah, jadi semula dalam menempuh perjalanan hidup dan kehidupannya selama berabad-abad silam, manusia itu menghadapi dunia ini hanya dengan kekuatan ototnya. Dengan cara tersebut, tidak banyak yang dihasilkan, bukan? Tidak banyak pula yang kemajuan yang dialami, sehingga berpengaruh kepada tingkat peradaban masyarakat. Akan tetapi, keadaan tersebut mulai berbeda setelah lahirnya ilmu pengetahuan yang teratur. Dengan ilmu pengetahuan ini, banyak ide-ide baru yang muncul, banyak benda budaya yang tercipta, banyak corak dalam menjalani kehidupan, bahkan seni pun terus berkembang. Nah, aliran filsafat progresivisme ini senantiasa berusaha mengembangkan asas kemajuan dalam kehidupan realita, terutama dalam kehidupan, untuk tetap survive atau tetap kuat terhadap semua tantangan hidup manusia. Kemudian, bagi yang menganut aliran ini, dalam bertindak itu harus praktis. Maksudnya itu dalam melihat segala sesuatu itu harus mampu menemukan manfaat dari segi keunggulan sesuatu tersebut. Lalu bagaimana peran pendidik dalam pandangan progresivisme ini? Nah, jadi pendidik menurut pandangan filsafat progresivisme ini sebagai penasehat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas atau otoriter terhadap muridnya. Nah, jadi sebagai pembimbing, karena pendidik itu dirasa mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak di bidang anak didik, maka secara otomatis semestinya ia akan menjadi penasehat ketika anak didik tersebut mengalami jalan buntu dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu, peran utama pendidik adalah membantu peserta didik bagaimana mereka harus belajar dengan diri mereka sendiri, sehingga peserta didik tersebut akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dalam suatu lingkungannya. Jadi, menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan itu memiliki dua bidang garapan, yaitu psikologis dan sosiologis. Yang pertama, dilihat dari segi psikologis, pendidik itu harus dapat mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan. Dengan begitu, pendidik dapat memilih cara yang tepat dan landasan apa yang akan digunakan. Bahwa aliran progresivisme ini bisa disebut juga dengan instrumentalisme, eksperimental, atau environmentalisme yang erat kaitannya dengan alat pengalaman, lingkungan, serta kemajuan dan manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukan, termasuk juga aktivitas pendidikan. Nah, yang kedua dilihat dari segi sosiologis. Jadi pendidik harus mengetahui kemana potensi dan daya itu harus dibimbing agar potensi yang dimiliki peserta didik dapat dirubah menjadi sesuatu yang berguna bagi anak tersebut. Lalu, apa sih tujuan pendidikan progresivisme ini? Jadi, tujuan pendidikan progresivisme ini harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus.
Progresivisme ini menghendaki pendidikan yang progres, yaitu yang maju. Dalam hal ini, tujuan pendidikan hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, akan tetapi yang terpenting itu melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.